Sambil nunggu teman-teman yang lain untuk gabung, kita mulai saja mungkin ya. Ini adalah pertemuan terakhir kita untuk uh, mata kuliah struktur 1 ya. Nanti insya Allah kita akan mengadakan review. Di dalam review itu akan ada latihan soal-soal ya di tanggal 26 ya teman-teman ya. Jangan lupa. Nah, kebetulan ini adalah pertemuan ke-8 sekaligus pertemuan terakhir untuk TTM online. Gitu. Di modul 11-12 mungkin teman-teman sudah lihat ya. Bisa dicek modulnya masing-masing. Itu tentang degree of comparison. So we will talk about degree of comparison. There are two kinds of comparison. We can apply it in the adjectives or adverbs. Jadi teman-teman bisa menggunakan comparison itu tidak hanya di adjektif ya, tapi juga di adverb. Gitu. Masih ingat ya adjektif apa saja contohnya? Kata sifat ya. Adverb juga masih ingat ya teman-teman ya. Jadi ini sebenarnya dalam 12 modul ini dia saling terkait semuanya. So adjective and adverb are words to modify other words. Jadi adjective dan adverb itu kata yang kita gunakan untuk melengkapi atau memodifikasi kata-kata yang lain ya. The comparative form of an adjective or adverb compares two things. Jadi dia apabila kita mengatakan ada dua istilah ya, walaupun di sini judulnya adalah comparison. So in the title is comparison, but actually in comparison we have two terms, comparative and superlative. Jadi ada dua teman-teman, ada komparatif, perbandingan ya, kalau kita bahasa Indonesia kan perbandingan. Lalu superlatif atau super. Super artinya the most ya kan, yang paling gitu. Jadi ada dua. The superlative form of an adjective or adverb compares three of more things. Jadi komparatif itu jelas membandingkan antara dua hal. Tapi superlatif kita membandingkan bisa 3, minimal 3 atau bahkan lebih. Begitu. Ya. Berikutnya di sini the most simple example for you that for example here teman-teman bisa lihat kalau saya tutup apel yang paling besar ya, the largest one, maka itu adalah bentuk dari comparison. Dari bentuk komparatif ya, komparatif. Tapi kalau kita buka semua maka ada 3 minimal, dia adalah bentuk superlatif gitu. Jadi yang pertama di sini biasa ya, the first apple is large. Lalu bentuk komparatifnya, the second apple is larger than the first. Lalu bentuk superlatifnya, the third apple is the largest of the tree. Maksudnya the tree of apples. Jadi apabila teman-teman menggunakan bentuk superlatif ya, bentuk superlatif, maka kita membutuhkan determiner the di depannya. Jadi harus ada the di depannya ya. Bukan the third apple is largest of the tree. Seperti itu. Jadi the largest gitu. Karena dia sudah jelas ya, yang paling besar di antara yang lain. Begitu. Sehingga kita membutuhkan determiner di sana. Contoh yang lain misalnya, the jalopy is a fast car. The race car is the faster car. Di sini kenapa dia pakai the faster? Miss, ini kenapa kok pakai the? Karena dia mengatakan
the faster car, bukan the race car is faster than Jalopy, misalnya seperti itu. Apabila jelas dia membandingkan race car dengan misalnya B dengan A, maka hapuskan the-nya ya, jadi faster than apa. Tapi apabila hanya faster car, maka tetap menggunakan the faster car, menggunakan determiner. Apalagi bentuk superlatifnya ya. Untuk bentuk superlatif kita membutuhkan determiner juga dalam bentuk the ya. Seperti itu teman-teman. Jadi untuk bentuk komparatif maupun superlatif itu ada some rules ya, ada beberapa aturan yang harus kita ikuti. Misalnya rule pertama, to form the comparative or superlative of one syllable words with more than one vowel or ending with more than one consonant at or s. Maksudnya apa? Apabila teman-teman menemukan kata yang terdiri dari one syllable, itu suku kata ya Mbak ya. Misalnya tol, kan satu suku kata ya. Kalau misalkan komparatif itu kan bisa terdiri dari 4 suku kata ya kan. Jadi tergantung dari cara membacanya. Need, deep itu semua satu suku kata, one syllable istilahnya. Nah, apabila dia berakhiran dengan huruf konsonan, seperti tol kan diakhiri oleh L ya nggak, huruf L gitu. Need berakhiran dengan huruf T, maka harus ditambahkan dengan ER untuk komparatifnya dan EST untuk superlatifnya. Jadi taller, lalu tallest untuk superlatifnya ya. Lalu rule kedua, di sini apabila dia juga one syllable, satu suku kata, tapi berakhiran dengan E. Kalau tadi teman-teman lihat, sebentar, saya kayaknya lupa share screen ya. Astagfirullah. Kenapa teman-teman tidak ada yang ingatin? Oh ya Allah. Tadi soalnya saya present PowerPoint. Hah? Enggak, saya tadi ini upload PowerPoint tapi nggak bisa, cuman saya lupa mau share screen. Aduh. Oh gitu. Ntar saya share screen aja. Nggak tahu nih, kemarin juga nggak bisa, minggu lalu saya upload PPT. Bisa share screen. Jadi kalau untuk Skype Business ini bisa pilihannya bisa share screen, bisa upload. Cuman kadang kan internetnya harus bagus untuk yang upload itu. Iya, nggak boleh putus-putus dia. Bentar. Ini udah belum? Udah belum? Nih? Udah ya. Mbaknya hening-hening aja deh tadi. Oke. Ya sorry deh. Oke, ini ya halaman 7 ya. Mungkin yang nggak bisa ini buka screennya. Di sini lanjut ya. Di rule 2, di situ teman-teman bisa menemukan one syllable. Belum? Udah ini Mbak. Mungkin itu internetnya mungkin. Atau cek PDF-nya sudah ya Mbak? Bisa ya? Kalau PDF. Oke, di halaman 7. Di halaman 7 PDF-nya. Jadi untuk rule yang kedua tadi ada one syllable word, itu berakhiran dengan E ya, huruf E. Jadi kita tidak perlu menambahkan E lagi. Kalau tadi ada ER jadi EST, sekarang
tinggal ditambahkan R-nya saja atau ST untuk superlatifnya. Jadi wide jadi wider, jadi widest gitu. Lalu fine, finer, finest. Cute, cuter, cutest. Ya, lanjut aja Mas, ini di push up dulu. Kalau untuk superlatif kita nanti itu Mbak, kalau ada yang berikutnya nanti di rule yang terakhir itu agak berbeda. Nah, untuk yang ini masih pakai yang EST dan ER ya. Di sini tadi rule kedua, sekarang rule ketiga ya. To form the comparative or superlative of a one syllable word with one vowel and one consonant at the end, double the consonant ya, and add ER or EST. Jadi maksudnya apa? Teman-teman di sini apabila menemukan istilahnya one syllable word juga ini ya, tapi terdiri dari vowel dan konsonan ya di akhir-akhirnya, misalnya seperti set kan E dan D ya enggak. Itu teman-teman harus menambahkan double konsonan. Jadi konsonan yang terakhir itu tinggal ditambahkan satu lagi, set jadi SEDD ya enggak. Lalu ditambahkan ER untuk bentuk komparatifnya. Lalu begitu juga dengan bentuk superlatifnya, hanya saja kita tambahkan EST. Seperti itu. Jadi untuk kalimat seperti set, big, fat, itu jangan lupa didobelkan dulu konsonan yang terakhir. Begitu. Jadi misalnya big bukan bigger, BIGER ya, tapi didobel G-nya, bigger. Seperti itu. Lalu biggest untuk superlatifnya. Untuk yang rule keempat di sini untuk two syllable word. Two syllable word berarti dua suku kata. Misalnya happy. Jadi ingat ya, suku kata itu kan dari cara penyebutan. Misalnya happy. Happy 1 2. Jolly 2 juga. Lazy 2 juga ya kan. Nah, berakhiran dengan huruf Y, maka huruf Y tadi itu di-change dulu ke I. Ya kan? Lalu kita tambahkan sama seperti sebelumnya, ER dan EST menjadi happier. Lalu untuk superlatifnya menjadi happiest. Seperti itu. Oke, mudah ya sampai sini ya. Yang mana Mbak baru dengar? Ketentuannya. Gimana Mbak? Lebih. Iya. Tadi mungkin teman-teman yang juga baru gabung ya, kita ulang sedikit. Jadi untuk kolom pertama ini kan yang biasa ya, bukan bentuk komparatif ya, bukan bentuk superlatif juga. Tapi kolom kedua ini adalah bentuk komparatif, berarti kita membandingkan dua hal. Jadi sesuatu lebih dari sesuatu. Kalau happy, happier menjadi lebih happy berarti kan, lebih bahagia. Lalu happiest itu sangat atau paling, yang paling ya kan, atau bentuk superlatif. Begitu. Nah, ada lagi rule, ini bukan rule yang terakhir ya, ini rule yang kelima, dimana ada akhiran, misalnya akhiran LE ya, OW, ER. Misalnya yellow di sini, contohnya yellow itu menjadi yellower, yellowest. Ya enggak?
gentle menjadi gentler, gentles. Jadi kalau untuk yang akhirannya e di sini, teman-teman tinggal menambahkan r dan est, menambahkan st. Lalu untuk simple juga seperti itu, simpler dan simplest, begitu. Jadi ini yang rule nomor 5 nih agak campur-campur lah ibaratnya. Kalau yang sebelumnya kan jelas ya, tapi untuk rule nomor 5 ini mencakup sisanya yang tidak termasuk di rule 1 sampai 4. Lalu untuk rule yang terakhir di sini ya, teman-teman lihat di baris terakhir. Di situ ada two syllable, bisa two syllable ya Mbak ya, atau lebih. Bisa 2 suku kata atau lebih. Jadi dia menggunakan apa? Menggunakan more. Nah, ini tadi yang berbeda sendiri. Jadi tidak, untuk komparatifnya tidak menambahkan er atau r. Lalu untuk superlatifnya tidak menambahkan est. Jadi dia menggunakan bantuan more untuk bentuk komparatifnya. Lalu untuk superlatifnya adalah most, ya. Jadi modern misalnya menjadi more modern. Jadi bukan moderner gitu ya, moderners. Jadi untuk interesting menjadi more interesting. Gak bisa interestinger gitu ya Mbak ya, beautifuler gitu. Jadi gak bisa maksa ya untuk yang ini ya. Teman-teman harus menggunakan kata more untuk bentuk komparatifnya. Lalu untuk superlatifnya menggunakan most. Begitu. Ada pertanyaan sampai sini? Gak ada? Jelas? Tadi bentuk yang adjektif ya Mbak ya. Berikutnya tadi comparison juga bisa mencakup adverb. Jadi comparison is just not only adjective but also adverb. We can use comparison to adverb. Misalnya di sini contohnya ya, di sini Sally works hard. Hard di sini bukan adjektif ya Mbak ya. Ingat ya, adverb adalah kata yang memodify kata kerja. Ya, kata kerja atau verb, sehingga dinamakan dengan adverb. Jadi di sini Sally works hard. Sally bekerja dengan giat, bekerja dengan keras. Di situ berfungsi sebagai adverb. Bentuk komparatifnya sistemnya hampir mirip dengan rules di adjective ya. Teman-teman tinggal menambahkan er di situ ya. Steve works harder than Sally. Kalau untuk superlatifnya Katie and Sue work the hardest of all. Jadi sebenarnya adjective, masih ingat ya bagaimana rumusnya adverb? Adverb itu kan sebenarnya adjektif ya enggak? Ditambah dengan li ya kan, ditambah dengan li misalnya. Di sini untuk hard dia tidak ditambah dengan li ya. Ada beberapa yang tidak serta-merta kita tambahkan semua dengan li, maka dia menjadi adverb ya kan. Masih ingat ya apa saja ya, jumlahnya tidak sebanyak yang ditambah dengan li. Jadi sistemnya juga sama, teman-teman. Apabila mengatakannya superlatif, di sana Katie and Sue work the hardest of all, maka harus menggunakan determiner the di depannya. Jadi the hardest gitu. Tapi jangan ketukar ya, walaupun adverb itu sebenarnya basic katanya adalah dari adjektif, teman-teman harus bisa membedakan, oh ini adverb. Dari konteks kalimatnya ini adverb, oh yang ini adjektif, begitu. Coba lihat yang berikutnya, ini adverb atau adjektif?
The bird sings loudly. 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 Adverb ya. Ingat ya. Loud itu adjektif. Loud itu adjektif. Apabila kita tambahkan li, loudly, dia menjadi adverb. Misalnya, coba loudnya teman-teman ubah supaya dia berubah menjadi adjektif. Contohnya apa kalimatnya? Loud. Loud. Hmm? Bisa nggak, teman-teman? My baby. My baby apa mbak yang loud? Hmm? Mm-mm. Cry louder than another. Itu masih adverb ya. Masih adverb. Ciri khasnya apa? Mm-mm. Mm-mm. Coba gimana kalau louder voice? Bisa tadi misalkan mbak bilang louder voice ya. Misal, can you speak in a louder voice? Ya kan? Louder di sana adalah adjektif ya mbak ya. Adjektif tapi dia dalam bentuk komparatif ya kan. Jadi ciri khasnya apa? Kalau adjektif teman-teman, adjektif dia itu melekat atau dia menjelaskan noun. Misalnya louder voice, voice-nya kan noun ya mbak ya. Louder voice, voice-nya noun. Jadi louder di sini menjelaskan noun. Maka dia bertindak sebagai adjektif. Begitu. Atau a loud voice. Misalkan bukan louder deh, loud misalnya, keras. Bukan lebih keras ya. A loud voice, bentuk pertamanya nih, bentuk yang paling sederhana. Di sini pun bertindak sebagai adjektif, a loud voice. Tapi apabila adverb, dia tidak melekat pada noun, Mbak. Dia melekat pada verb. Dia melekat pada verb. Biasanya letaknya setelah verb. Jadi misalnya tadi the bird sings loudly. Setelah sings ada adverb. Begitu susunannya. Kalau adjektif biasanya bentuknya adjective noun. Begitu. Dia tidak menempel di verb, tapi dia menempel di noun kayak gitu. Biasanya sebelum noun. Seperti itu. Misalnya tadi beautiful misalnya. Coba teman-teman buat kalimat beautiful yang satu artinya sebagai adjektif, yang satu sebagai verb. Gimana? She is a beautiful girl misalnya, adjektif ya. Lalu bagaimana bentuk adverbnya? She can sing beautifully. She can sing beautifully. She can sing beautifully bisa nggak adverb?
Adverb nggak itu? Kenapa adjektif, Mbak? Tadi kalimatnya gimana? Iya, coba diulang lagi. Siapa tadi yang ngasih kalimat? She can sing beautifully. Dia dapat bernyanyi. Oh, tuh beda lagi. Ya, ya. Jadi, teman-teman mau ditambah hanya she sing beautifully, she sang beautifully atau she can sing beautifully. Di situ yang pasti beautifully-nya pertama dia dalam ada tambah li-nya ya nggak? Itu saja sudah dia menggambarkan adverb ya. Yang kedua, teman-teman lihat dia menempel di verb setelah sing ya kan? Maka dia adverb. Begitu. Lalu contohnya gimana coba kalau adjektif? Adjektif tadi nah, she can sing a beautiful song ya Mbak ya. Biasanya ada e-nya di depannya untuk memastikan bahwa dia memang yang dijelaskan adalah songnya. She can sing a beautiful song misalnya. Oke, di situ songnya adalah noun ya. Berarti beautifulnya menjelaskan nounnya. Maka adjective. Oke. Paham sampai sini? Confused. Boleh dikasih lagi contoh terakhir mungkin ya. Coba teman-teman bikin, kita ambil aja dari sini. Misalnya menggunakan kata deep. Deep. Dalam. Dalam ya, maksudnya apa? Kalau misalkan danau tuh dalam ya, maksudnya bukan dalam in ya. Coba Mbak, gimana Mbak? Dua-duanya, adjektif dan adverb. Bentuk deepnya, deep adalah kalau deep saja ya, itu adjektif. Silahkan teman-teman bikin gimana kira-kira kalimatnya. Kalau teman-teman ingin bikin adverb, maka dia deeply. I love him deeply. Itu apa Mbak? Ya harus tahu. I love him deeply udah benar kalimatnya apa tapi? Iya apa maksudnya? Adjektif apa adverb? Adverb. Kenapa?
love-nya ya. Walaupun ada him di sana ya Mbak ya, tapi tidak ini ya, tidak mengurangi makna ya. Oke. Kalau ini adjektif gimana? Very deep like misalnya. Bisa. Itu adjektif ya. Mudah ya, udah ngerti ya. Jadi ini tambahannya, teman-teman bisa lihat di sini untuk adverb. Adverb bentuk komparatifnya itu sama ya. Sebenarnya bentuk komparatifnya di sana hampir sama ya dengan bentuk komparatif dari adjektif. Dan untuk superlatifnya teman-teman juga sama, tinggal tambahkan est di sana. Nah, ini yang biasanya lebih banyak kita gunakan ya. Sehingga di sini however, the majority of adverbs do not take these endings. Instead they form the comparative using more and the superlative using most. Di kebanyakan bentuknya seperti ini. Misalnya recently, more recently, most recently, effectively, more effectively, most effectively. Gitu. Frequently, more frequently, most frequently. Jadi perbedaannya dengan si adjektif tadi tinggal ditambah li ya. Bentuk komparatifnya kan misalnya efektif misalnya. Efektif, more effective, most effective gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya mirip ya, tapi tergantung nanti konteks kalimat atau penggunaan kalimatnya. Begitu. Nah, supaya lebih jelas teman-teman kita coba latihan untuk adjektif ya. Kalau teman-teman pakai laptop bisa silakan buka ini. Mana tadi? Ini linknya, tinggal di copy dari PDF tadi, teman-teman copy ke misalnya ke Google Chrome misalnya. Gitu. Bisa nggak Pak? Dari yang PDF ngopinya kalau mau yang PDF tadi. Ini kelihatan nggak layar saya? Kelihatan ya? Enggak, itu iklan. Saya lebih senang Tokopedia Mbak daripada Zalora. Saya lebih senang Tokopedia. Malah nggak pernah buka Zalora. Oke, di sini ada 10 soal ya. Mau dijawab bareng-bareng atau gimana ini? Di sini jadi teman-teman kalau bisa lihat screennya langsung lihat ke sini ya, tapi kalau enggak silakan di copy di PDF lalu di googling ya alamat yang tadi. Karim Abdul Jabbar used to be one of the bla 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 basketball players in the NBA. Tallest ya. Di sini teman-teman karena dia mengatakan tidak ada komparatif ya di sini ya. Tidak ada komparatif, tapi teman-teman justru menemukan superlatif. Jadi the tallest, yang tertinggi, yang paling tinggi,
pemain basketball yang paling tinggi ya di NBA, seperti itu. Nih bisa dicek nih benar enggaknya, correct ya. Nah, berikutnya, even though he was one of the best players in the game, he earned blah 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 money than even the mediocre players in the NBA do today. Apa? Fewer? Less? Fewer apa less? Coba few. Benar nggak? Wrong. Nah, ini yang teman-teman harus hafalkan ya. Untuk few itu bentuk komparatifnya bukan fewer, tapi less. Ya, he earned. Untuk identify-nya dia nggak banyak sih mbak. Saya misalnya contohnya seperti well. Well itu kan bentuk adverb ya. Di sini masih ngomongin adjective. Misalnya nggak banyak dia, jadi teman-teman harus hafalin jadinya. Gitu. Misalnya few menjadi less. Kalau adverb misalnya ada well menjadi better, ya kan? Jadi untuk few teman-teman catat aja less. Ya. Oke, lanjut. The harder one studies, the maksudnya apa sih ini kalimat, struktur kalimat seperti ini? Maksudnya apa? Di sana semakin giat ya seseorang belajar, maka iya. Jadi di sini bentuk struktur kalimat yang lain ya, dimana dia juga bisa menggunakan komparatif. Di sini menggunakan komparatif. Jadi tidak harus komparatif itu bla 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 dan bla 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 seperti itu. Jadi dia juga bisa digunakan untuk mengatakan semakin keras seseorang belajar, maka semakin banyak yang dia pelajari. Seperti itu. Sehingga apabila teman-teman temukan di sini harder, bentuk komparatif, maka harus cari bentuk komparatif juga di sebelah kanan ini. Maka yang dipilih adalah more. Begitu. Oke. Math, matematika ya. Math is bla 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 for her than physics. Daripada fisika. Easier. D ya, easier. Jadi bukan more, easy ya mbak ya. Of all the girls in my English class, Maria is blah 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 attractive. The mostly, more. Bisa ada yang pilih the most, ada yang pilih mostly. Coba kita klik dulu the most. Correct ya. Jadi bukan mostly ya mas ya. Ya mbak. Kenapa? Karena di sini attractive Maria is bla bla bla. Dia ingin menjelaskan Maria adalah orang yang atraktif. Berarti kata sifat ya. Lalu atraktifnya yang bagaimana? Lebih atraktifkah atau paling
atraktif. Dari mana teman-teman tahu dia membutuhkan superlatif? Untuk kalimat ini adalah kalimat sebelumnya, all of the girls. Jadi di antara semua perempuan di kelas bahasa Inggris, Maria adalah yang paling atraktif, begitu. Jadi ciri khasnya biasanya ada all of all gitu, atau from all of the girls, misalnya seperti itu. Jadi membandingkannya tidak antara dua, tapi antara lebih dari dua atau banyak, seperti itu. Study English grammar was the blah 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 experience in Jack's life. More exciting, most exciting, mostly exciting, worse. Yang mana? Most exciting, bukan mostly. Oke, most exciting ya. Jadi artinya di sini adalah pengalaman yang paling exciting, menarik ya di dalam hidup si Jack, seperti itu. Ini sebenarnya optionnya kurang bagus ini. Kok ada beda sendiri, worse gitu ya. Enggak, biasanya orang udah nggak milih mbak kalau kayak gitu. Oh, ngapain milih worse, nggak nyambung, orang nanya apa, nggak tadi. Kurang ini. Oh iya. Okay, of the two papers, the one on the physical and psychological benefits of yoga is the blah blah blah. The best? Are you sure? Wrong. Kenapa? Karena dua. Jadi Mbak masih ingat nggak tadi? Kalau misalkan kita nggak pakai then, kita boleh menggunakan hanya komparatifnya saja, misalnya faster, better, tapi kita harus tambahkan the di depannya. Gitu, the better. Ya. Atau sebenarnya ini kalimatnya tuh bisa dirubah, misalnya the physical and psychological benefits of yoga is the better one. Itu lebih ini kan. Tapi kalau ada one-nya teman-teman langsung tahu, ini better one. Iya. Tapi di sini yang menegaskan adalah of the two papers-nya ya, di antara dua. Ingat komparatif dia membandingkan dua ya. Oke. Lanjut. Of her three jumps, the second was the Hah? Yakin? Oke. Are you sure? Wrong. Kan tiga mbak. Tiga. Loh. Loh. Coba dibuka lagi. Buka lagi PPT-nya tadi. Komparatif konsepnya apa teman-teman? Komparatif konsepnya tadi membandingkan antara dua. Membandingkan antara dua berarti totalnya ya ada dua. Ya kan? Superlatif tadi apa? Membandingkan antara tiga atau lebih.
ya. Soalnya begini, contohnya begini, teman-teman jawab longer. Of her three jumps, the second was the longer. Longer dari mana? Iya kan? Longer dari yang pertama atau ketiga? Nggak tahu kita. Makanya kalau yang tadi, of the two, ya kan? Dari yang dua, satu yang lebih baik. Lebih baik dari yang mana ya? Lebih baik dari satunya. Gampang kan? Udah tahu kan? Tapi kalau three jumps, tiga kali lompat, yang kedua itu yang terpanjang, terjauh, ya kan? Terjauh. Kalau teman-teman pilih longer, lebih jauh dari yang mana? Dari yang pertama apa ketiga? Jadi ambigu, begitu. Sehingga di sini untuk tiga, 3, 4, 5, 6, 7 sampai banyak tadi of all contohnya itu teman-teman pakai superlatif ya, est. Tapi kalau dia cuma dua, totalnya ada dua, misalnya then jelas dua kan, apa then apa gitu kan, maka dia menjadi komparatif pakai er, begitu. Paham ya? hmm. Hmm? Fetus. Ya, mungkin fetus ya maksudnya ya tadi ya teman-teman. Mbak mau bilangnya tiga kan, tiga kan. Bisa sih sebenarnya, tapi kalimatnya perlu diperbaiki. Jadi misalnya siapa tadi yang gemuk? Rima, oke. Okay. Rima is the fetus ya. The fetus ya. The fetus. Mungkin lebih tepatnya bukan between, Mbak. Karena between siapa dan siapa Mbak membandingkannya sebenarnya dua kalau between kan. Padahal Mbak pengen Mbak diikutin gitu kan. Si Rimanya diikutin kan. Maka Rima is the fattest among, misalnya among the, atau of all, seperti itu, di antara semuanya, di antara. Jadi bukan between ya Mbak ya, begitu. Paham ya? Tinggal memilih ininya aja Mbak, apa pilihan kata selanjutnya gitu loh, supaya dia menekankan dia bentuk superlatif seperti itu. Walaupun sebenarnya kita bilang dia the fattest, orang udah tahu oh ini yang paling gemuk gitu kan. Cuman kalau dalam konteks bikin pertanyaan dia harus jelas, kayak tadi clue-nya apa sih, among the two girls misalnya, atau of all, atau of the three jumps, kayak gitu ya. Kalau nggak lengkap pertanyaannya, bingung kita jawabnya gitu ya. Oke, lanjut. Maria thinks that Jack is bla 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 than Max. More attractive. Oke, benar ya, more attractive. The bla 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 they are, the harder they fall. The taller they are. Ini kayak yang tadi ya Mbak ya, kalimat perbandingan yang tadi ya, mirip seperti semakin semakin giat kamu belajar, semakin banyak yang kamu pelajari. Itu di sini sama seperti itu juga. Ada harder, cuman tadi kalau yang tadi kan yang kosong di kalimat kedua ya. Kalau ini dibaliknya. Yang kosong kalimat pertama. Maka teman-teman lihat di kalimat kedua ada harder, maka di sini juga cari bentuk komparatif begitu. Oke. Ada pertanyaan sampai sini?
Ada pertanyaan? Masih perlu latihan? Di sini ada satu latihan lagi. Ini masih adjektif ya, Mbak ya, masih ngomongin adjektif ya. Belum adverb, belum contoh soal adverb. Nah, kalau ini nggak pakai kalimat, Mbak mudah, tinggal milih aja. Komparatif, jadi harus ingat ini ya, apa istilah ya. Ada komparatif, ada superlatif. Komparatif adalah perbandingan, superlatif paling ya. Misalnya set, contohnya apa set? Komparatifnya apa? B. Nomor 2, unpleasant. Most. Yakin? Yang mana? Ini belum kalimat ini. Apa? B. B ya, yang benar ya. Most unpleasant. Kenapa? Karena dia panjang ya, Mbak. Unpleasant. Tuh lebih dari berapa suku kata itu biasanya pakai more atau most. Oke, lanjut. What is the comparative of lively? Hmm? 3 ya, nomor 3. Livelier. Oke, betul. Nomor 4. Hmm? Di yang mana? D apa C? D? Ya kan? Salah. C. Ya, nggak double, Mbak. Yang double tadi kan contohnya big. Ya. Big, fat itu ya, paling biasa tiga huruf. Oke. Nomor 5. What is the comparative of destructive? More. Oke, more destructive. Nomor 6. B, hotter. Betul ya. Ini sama ya, kayak fat tadi ya, Mbak ya. Hot, 3 huruf. Maka harus didouble ya. 3 huruf terakhir konsonan, maka didouble konsonannya. Nomor 7. D, smallest. Tuh. Nomor 8. Hmm? Softest. Oke. B itu softiest, Mbak. Nomor 9. Hmm? Ya kan? Yang mana? E.
si salah, di salah ya. Kenapa Kenapa i? Karena di sini ada penjelasannya. Di sini dia hanya menguji loh sebenarnya. Hit di sini kan noun. Sementara kita sedang membicarakan adjektif, di mana komparatif dan superlatif hanya berlaku untuk adjektif ya kan, dan adverb. Tidak bisa untuk noun. Begitu. Jadi, apa bentuk adjektif dari hit, Mbak? Kalau mau di hit itu kan artinya panas tapi dalam bentuk noun ya. Misalnya hit, kita ngomong heater itu kan pemanas maksudnya kan. Tapi bukan komparatif, bukan artinya lebih panas ya kan. Begitu. Jadi kalau mau dikatakan adjektifnya adalah hot. Itu adjektifnya. Ya. Enggak, ini menguji saja, Mbak. Kita sibuk cari, oh ini heater, padahal sebenarnya ini bukan adjektif gitu loh. Nomor 10. Ugly yang mana? Ugliest. Oke, betul ya. Banyak betul kalau yang ini. Sip. Kita lanjut. Teman-teman di sini tadi bentuk adjektif ya. Nah, di sini ada yang saya bilang irregular. Jadi tadi rulesnya ada yang tinggal tambah er, ya nggak, tinggal tambah est untuk superlatif, lalu ada yang tambah more ya kan. Tapi ada irregular. Contohnya tadi apa tadi? Contohnya few ya. Few tadi jadi less ya kan. Maka di sini ada beberapa, tapi ini mungkin belum mencakup semuanya. Teman-teman bisa cari yang lain, bisa browsing atau cek lagi di modul. Ada beberapa irregular adjective, misalnya seperti good. Komparatifnya bukan gooder ya, tapi better. Lalu superlatifnya best. Begitu juga dengan bad menjadi worst, much menjadi more, most, little menjadi less, least. Far menjadi farther, farthest, old, older, oldest. Begitu. Nah, begitu juga dengan adverb di sini teman-teman hampir mirip ya. Hanya saja di sini apa tambahannya di sini? Well ya. Oh, well-nya tadi. Well, kalau good itu untuk adjektif, well itu untuk adverb. Seperti itu. Bad, badly ya. Kalau badly itu adverb, kalau bad itu adjektif. Tapi bentuk komparatifnya juga hampir sama. Gitu ya. Nah, misalnya ini adalah bentuk contoh dari adverb. Nathan made good stew. Molly's stew was better than Nathan. Oh, sorry. Ini bukan contoh. Ini bukan contoh adverb ya, Mbak. Sorry, saya salah. Ini contoh masih adjektif. Karena apa? Good stew. Good apa? Good stew, dia menjelaskan stewnya kan, soup, ya kan, stew. Ini menjelaskan noun, ya enggak? Bukan menjelaskan made, ya kan? Lalu Molly's stew was better than Nathan. Ezra made the best stew of all. Nah, jadi ini bentuk komparatif, bentuk superlatif dari good, tapi dalam bentuk adjektif. Gitu. Oke, yang ini latihan soalnya untuk adverb. Teman-teman bisa, mungkin ditulis dulu ya.
silakan diorat-orat dulu. Nah, ini bisa kelihatan kan? Contohnya ada di paling atas di sana, misalnya Tracy dives gracefully, Sharon dives more gracefully. Ini adverb ini, karena dia menjelaskan dives, ya, menyelam. Jamil works hard in the gym, Sereya works the hardest in the gym. Nah, teman-teman silakan ini isi di bawah berikutnya. Itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Lebih kurang ada 8 soal. Bentuk dari adverb. Dengan ditambahkan bisa nanti dicek lagi, bisa dia mungkin mintanya komparatif, bisa juga superlatif ya. Oke, saya tinggal ke belakang dulu ya Mbak ya.
Sudah selesai, Mbak? Halo? Sudah? Dan. Oke. Yang pertama apa? The first. But John regularly works. Steve often works late at the office. But John regularly works bla bla bla. Di sana bentuk
adverb-nya ya. Ini kan adverb semua nih. Let ya, adverb-nya ya. Di sini teman-teman tinggal menambahkan bentuk komparatifnya. Untuk komparatifnya menjadi komparatif, Mbak, karena di sini kan hanya ada Steve dan John kan. Ya, menjadi komparatif letter ya. But John regularly works later. Benar. Kayak gitu. The mouse ran quickly into the room, but the cat caught up as it ran. Bla bla bla. Ya, more quickly. Nomor 3, Sarah thought she had arrived early at the party, but Paul had arrived earlier. Di sini semua adverb ya, teman-teman bisa kelihatan kan bedanya ya. Tadi kita ngomongin adjective kan, sekarang semuanya ternyata menjelaskan verb gitu. Lalu nomor 4, Simon ran slowly around the course, but Mary was the blah 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 in the race. Apa nih? Yang pertama di sini kayaknya dia mintanya superlatif ya Mbak ya. Yang pertama ada the di depannya, yang kedua ada in the race. Jadi sebenarnya dia tidak hanya membandingkan dengan Simon, tapi juga membandingkan yang lain, race kan, banyak orang gitu. Slowest. Nah di sini Mbak, apabila dia hanya slow, di depannya slow, teman-teman boleh buat dia slowest. Tapi khusus untuk adverb yang menggunakan slowly, ya, beautifully menggunakan ly, itu harus menggunakan most. Bentuk superlatifnya, bukan slowest, hilang ly-nya. Padahal kita ngomongin adverb ya kan? Seperti itu. Jadi the most slowly. Ya. Lanjut, I go to the cinema regularly during the summer, but blah 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 during the winter. But ya, more regularly ya, nggak pakai the ya Mbak ya, nggak pakai the, langsung but more regularly during the winter. The car park was busy, so Tim parked far away from the shops, but Susan had to park blah 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 away. Apa bentuknya Mbak kalau komparatif dari far? Farther ya. Tahu ya tulisannya ya, F A R T H E R, farther. Okay. My friend Sheila performed well in her driving test with only 6 faults. Dengan 6 kesalahan, but her sister performed blah 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 with only 4 faults. Better ya. Ini bentuk irregular ya Mbak ya. Well, better, best. Lanjut, terakhir, I have recently given up eating junk food, but blah 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 given up smoking. More recently. Ya, more recently ya. Tapi lebih duluan stop merokok gitu. Di sini recently di sini adalah bentuk adverb, tapi dia I have recently given up eating. Jadi letaknya ini ya Mbak ya, di antara have dan
verbnya ya. Untuk recently biasanya didahulukan. Jadi kalau yang tadi kan teman-teman lihatnya ran quickly di belakang gitu kan. Jadi kayak apa, uh, seperti recently itu biasanya didahulukan. Jadi sebelum sebelum apa namanya, sebelum verbnya kayak gitu. Biasanya seperti itu susunannya. Atau kadang malah recently ditaruh di depan. Jadi untuk menunjukkan bahwa dia adalah uh, artinya kan baru-baru ini gitu kan. Oke, itu saja mungkin. Lebih banyak latihan ya Mbak ya, berarti ya. Harus lebih banyak latihan lagi. Oke. Nanti teman-teman bisa lebih banyak latihan lagi di modulnya masing-masing ya, latihan mandiri. Mungkin setidaknya sebelum apa Mbak? Tuh, bener ini yang ke-8, jadi udah yang terakhir. Nanti tinggal review aja. Nah, untuk yang review saya insya Allah saya ngambil soalnya dari apa namanya? Iya, latihan soal itu. Dan kebanyakan dia walaupun gak semuanya adalah soal-soal tenses. Supaya kita lebih banyak latihan yang kemarin ya, gitu. Oke, teman-teman, karena tanggal 26 itu kan cukup lama ya, masih 2 minggu lagi. Mungkin teman-teman bisa ya sambil menyiapkan untuk ujian. Apabila nanti ada yang dirasa bingung gitu kan, karena sekarang kan mungkin banyak yang belum katam ya modulnya ya, tapi mungkin 2 minggu lagi. Tapi mungkin 2 minggu lagi karena itu sudah mendekati tanggal ujian, mungkin teman-teman udah ya setidaknya setengah atau 3/4-nya mungkin udah baca. Apabila ada yang bingung, kesulitan, nanti kita bisa bahas kalian ya di hari review di tanggal 26 April. Itu aja. Oke, sampai sini ada pertanyaan Mbak? Masih bingung identify-nya? Tapi Mbak udah kelihatan nggak bedanya? Kira-kira apa? Udah nangkep belum kira-kira bedanya bagaimana susunan antara adverb? Di sini ya paling kelihatan di sini ya Mbak ya. Di latihan ini ya. Ini semuanya adverb ini semuanya. Biasanya teman-teman akan menemukannya persis setelah verb. Tapi teman-teman harus bisa gimana Mbak? Adverb itu adalah adjektif umumnya ya, saya bilang umumnya. Bentuk umumnya adalah adjektif ditambah dengan li. Ya. Sehingga itu kenapa teman-teman sering apa namanya? Mungkin ketukar-tukar gitu loh antara adverb sama adjektif, karena memang adverb itu adalah bentuk adjektif yang ditambahkan dengan li. Umumnya seperti itu, walaupun tidak semua. Misalnya seperti fast ya kan, fast teman-teman tidak bisa jadi fastly, tetap fast untuk adverbnya begitu. Tapi sedikit jumlahnya, lebih banyak dia ditambah li seperti itu. Sementara untuk apa namanya, adjektif itu tidak ditambahkan dengan li. Nah, sehingga teman-teman apabila menemukan seperti tadi ada slowly gitu kan, maka untuk bentuk komparatifnya kita menggunakan more, superlatifnya kita menggunakan most. Lalu untuk adverb ada lagi yang irregular sifatnya. Contohnya tadi ada well,
ya kan, menjadi better, menjadi best, tapi jumlahnya tidak banyak. Begitu. Ya. Nah, untuk yang adjektif tadi ciri khasnya adalah dia melekat pada noun. Ya, kalau adjektif umumnya dia pakai ir. Hanya saja untuk kalimat adjektif yang bukan kalimat, kata adjektif yang panjang, ya kan? Misalnya interesting. Jadi, teman-teman tetap pakai more dan most. Gitu. Umumnya dia lebih dari 2. Tapi kayak modern kan 2 ya Mbak ya. Tapi dia pakai more dan most. Gitu. Tidak pakai moderner gitu. Kadang tergantung dari kenapa seperti itu ya. Karena dia tergantung dari bunyinya kan. Kira-kira bunyinya kalau aneh ya orang pasti pakainya more. Ya kan? Jadi ada ketentuan-ketentuan kenapa bisa seperti itu. Tergantung dari bunyinya juga. Oke. Iya. Oke Mbak, ada lagi yang ditanyakan? Gak ada? Kalau tidak ada mungkin kita selesaikan ya. Iya. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Sampai jumpa di tanggal 26 April ya. Oke, nanti saya buat lagi remindernya di Facebook. Mungkin itu saja, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Mbak.